Pernahkah kau merasa terasing dari dirimu? Maukah kau menemukan jalan pulang ke jiwa sejatimu? Halo teman, bertemu lagi dengan Pratsna di sini. Kita masuk ke renunganku yang ke-21 yang kuberi judul Otentik. Seperti biasa, kita dengarkan cerita pendek yang berjudul Telur. Nasrudin mencari nafkah dengan menjual telur. Seorang pelanggan datang di warungnya dan berkata, "Coba terka apa yang kugenggam ini." "Sebutkan ciri-cirinya," kata Nasrudin. "Baik, bentuknya sama seperti telur, ukurannya sebesar telur, kelihatannya seperti telur, rasanya seperti telur, dan baunya seperti telur. Isinya berwarna kuning dan putih, cair sebelum direbus dan menjadi kental bila dimasak. Dan asalnya dari ayam betina." "Nah, aku tahu jawabannya," kata Nasrudin. "Pasti itu semacam kue." Cerita yang lucu bukan? Dari cerita di atas, Pratsna hanya ingin menggali dari satu karakter saja, yaitu Nasrudin. Pratsna rasa Nasrudin tahu bahwa jawaban atas pertanyaan dari pembeli di warungnya adalah telur. Tapi karena dia takut kehilangan pelanggan, maka Nasrudin memilih untuk berbohong daripada jujur. Nasrudin memilih menjadi tidak otentik dan memilih berbohong pada dirinya sendiri. Bukankah ini terjadi juga di kehidupan kita sehari-hari? Ketika menjadi otentik semakin sulit akhir-akhir ini. Ketika semua perubahan bergerak berdasarkan pendapat mayoritas yang belum tentu benar, kita cenderung memilih ikut-ikutan apa kata dunia dibandingkan menjadi otentik dan menjadi diri sendiri. Apa maksudnya, Pratsna? Yuk kita belajar sama-sama. Perilaku Nasrudin menunjukkan kondisi batin ketika kita takut menjadi diri sendiri. Ketika kita takut keluar dari standar umum atau ukuran benar dan baik menurut sebagian besar orang. Dari cerita tadi, semua ciri yang disebutkan pelanggan warung Nasrudin sudah jelas mengarah ke telur. Tetapi Nasrudin memilih jawaban kue karena jawaban kue sesuai dengan gambaran yang diinginkan si pelanggan. Perilaku tersebut sering terjadi pada diri kita, bukan? Ketika kita sudah tahu apa yang benar sesuai hati nurani kita, tapi kita tidak berani mengakuinya karena kita ingin aman di mata orang lain. Kita seringkali kehilangan otentisitas karena kita lebih sibuk mengamankan posisi sosial kita
daripada hidup setia pada kebenaran yang lahir dari hati nurani kita. Contoh konformitas sosial yang sering terjadi pada kehidupan kita sehari-hari bisa terjadi di segala aspek, teman. Yuk kita pelajari dari 3 aspek yang sering terjadi. Konformitas sosial yang terjadi di aspek agama. Ketika sebuah ajaran dari pemimpin rohani yang justru menimbulkan friksi dan kebencian di dalam masyarakat, tetapi tetap diikuti, atau ajakan-ajakan untuk memberi secara finansial, tetapi ajakan tersebut ujungnya adalah kepentingan pribadi yang dibalut ayat-ayat suci, dan kita tidak berani untuk mengkritisi karena kita takut dianggap sesat dan tidak taat. Konformitas sosial yang terjadi di aspek lainnya yaitu di aspek industri. Ketika sebuah tren kecantikan dan fashion yang datang dari budaya luar kita anggap lebih baik daripada yang lahir dari budaya lokal. Contohnya, ukuran cantik dan tren fashion ala K-pop. Padahal belum tentu cocok buat kita dan belum tentu cocok buat setiap orang. Kita takut menjadi otentik karena takut dianggap jadul. Bukan berarti tidak boleh mengikuti perubahan ya. Tentu saja boleh. Tetapi jangan korbankan otentisitas dirimu. Lalu, konformitas sosial yang terjadi di aspek hubungan di dalam keluarga. Contohnya, ketika seorang ibu memaksakan anaknya masuk di fakultas tertentu yang secara umum dianggap lebih populer, lebih menjual dan bergengsi. Padahal jurusan tersebut tidak sesuai bakat, minat, dan jiwa si anak. Si ibu sedang mengorbankan otentisitas anaknya, dan si anak pun tidak berani menjadi diri sendiri karena si anak tidak terbiasa mengambil keputusan sendiri. Dan akibat dari semua konformitas sosial tadi secara individu adalah alienasi diri, krisis identitas, rasa hampa, kecemasan, depresi, dan burnout emosional. Sementara secara kelompok akibatnya adalah budaya kepalsuan, normalisasi kebohongan, stagnasi sosial, ketidakpercayaan kolektif, dan social fatigue. Jadi teman, menurut Pratsna, ketika kita membohongi diri sendiri, kita sedang merelakan kebebasan jiwa kita terkunci. Dan setiap kunci yang kita pasang demi kenyamanan palsu tersebut membuat kita makin jauh dari otentisitas diri. Yuk kita sama-sama masuk ke ruang kesadaran dan beranilah hidup sebagai diri sendiri yang otentik. Meskipun suaramu berbeda
dari keramaian, tetapi kamu bertemu jiwa sejatimu. Oke teman, terima kasih sudah berkontemplasi bersama Pratsna through this channel. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan notifnya. Bye-bye.